Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Dari
Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami umat-Mu datang mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dalam kehidupan ini, kami mengakui bahwa kami seringkali tidak memuliakan Tuhan. Kami menghindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih Tuhan. Perbuatan kami, tindakan kami, pikiran, perkataan kami, itu mengecewakan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Ajarlah kami senantiasa agar seluruh kehidupan kami ini dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita dan memperoleh pengampunan dari Allah. Diambil dari 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang maha baik, yang selalu mengasihi kehidupan kami sungguh mengucap syukur di hari Minggu yang baru ini karena rahmat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Pada saat ini dalam persekutuan yang terpisah oleh karena pandemi yang masih ada di sekeliling kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami sehingga kami diberikan hikmat pengertian untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran untuk membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-33. Akan saya bacakan untuk kita semua. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, kita merenungkan Kitab 1 Korintus 10 ayat 30 sampai 33, dan tema renungan kita adalah hidup yang memuliakan Allah. Saudaraku yang diberkati, pendengar yang setia, jemaat Immanuel secara khusus, ada ungkapan lama mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman bisa saja pengalaman yang baik, manis, enak, tapi juga pengalaman yang pahit, pengalaman yang menunjukkan kegagalan. Pengalaman tersebut tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau pengalaman-pengalaman itu baik, tentu akan membawa kita pada motivasi, semangat untuk melanjutkan kehidupan. Tapi bila pengalaman-pengalaman itu buruk, gagal, tentu akan memberikan pelajaran bahwa kita tidak boleh mengulang pengalaman-pengalaman tersebut sehingga tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Keadaan di Korintus pada saat itu, Korintus adalah kota perdagangan yang sedang berkembang, menjadi kota industri yang besar karena di sana ada industri tembikar atau keramik. Kota Korintus juga di sana orang melakukan penyembahan berhala kepada Dewi Asmara karena di sana ada kuil Afrodit. Nah, dalam kaitan itu disinilah gereja Tuhan ada melaksanakan pelayanan. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat khusus dalam yang kita baca di pasal 10. Kita membaca hanya bagian akhir 30 dan 33, tapi itu tidak bisa lepas dari bagian yang pertama, pasal 1 sampai pasal 29. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat, tentu ada indikasi bahwa sedang terjadi konflik di tengah-tengah kehidupan jemaat dalam pemahaman-pemahaman yang berbeda pada waktu itu. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dikasihi Tuhan, ada hal yang sedang menjadi keresahan di tengah-tengah jemaat pada waktu itu, yakni pemahaman apakah orang boleh memakan persembahan yang dipersembahkan kepada dewa-dewi atau berhala atau tidak boleh. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selain itu banyak orang juga yang masih percaya dan memberikan persembahan kepada dewa-dewi pada zaman itu. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat. Dia memulai dengan pengalaman umat Israel. Paulus menegaskan bahwa orang Israel telah mengalami kasih karunia Allah dalam peristiwa keluaran. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan dan dipelihara oleh Allah di padang gurun. Mereka telah menikmati begitu banyak berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Tapi sayang sekali umat Israel gagal untuk menyenangkan Allah. Dan kegagalan itu berimbas pada kebinasaan mereka di padang gurun. Banyak orang Israel tidak diizinkan oleh Tuhan untuk tiba di tanah perjanjian. Kehidupan mereka harus diakhiri tidak sampai di tanah perjanjian, tapi hanya sebatas di padang gurun. Mereka kehilangan hak sebagai umat pilihan dan tidak dapat memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Paulus mau menegaskan kepada jemaat pada saat itu bahwa sama seperti Allah tidak membiarkan penyembahan berhala, dosa, dan kebejatan Israel, demikianlah ia tidak akan membiarkan dosa merasuki kehidupan orang yang percaya yang hidup dalam perjanjian baru, khususnya gereja yang ada di Korintus pada waktu itu. Hukuman Allah yang dahsyat atas orang Israel yang tidak taat menjadi contoh, menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi gereja
yang ada di Korintus pada waktu itu. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa jika mereka mengulangi ketidaksetiaan Israel, mereka juga akan menerima hukuman Allah dan tidak akan masuk tempat surgawi yang dijanjikan. Saudara-saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengakhiri diskusi panjang mengenai pertanyaan tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala dengan catatan-catatan yang disampaikan kepada gereja pada waktu itu. Nasihatnya yang pertama adalah orang Kristen dapat membeli apa saja yang dijual di toko-toko tanpa mempertanyakan apa-apa. Memang benar bahwa daging yang dijual toko mungkin merupakan bagian dari suatu kurban atau telah disembelih atas nama beberapa dewa atau roh-roh jahat. Namun pandangan ini mungkin menjadi terlalu rumit dan menimbulkan kesulitan yang sebenarnya tidak perlu ada. Sebab bagaimanapun akhirnya setelah diselidiki, segala sesuatu dalam hidup ini adalah milik Allah. Yang kedua, Paulus juga menekankan bahwa jika seorang Kristen menerima undangan makan di rumah seorang yang tidak percaya, biarlah dia makan apa yang dihidangkan di hadapannya dan tidak mempertanyakan apa-apa. Tapi jika sengaja dia diberitahu bahwa daging itu atau makanan itu adalah kurban, dia tidak boleh memakannya. Asumsinya adalah bahwa dia diberitahu oleh salah seorang di antara saudara seiman yang tidak dapat membebaskan hati nurani dari perasaan bersalah apabila makan daging tersebut. Daripada menimbulkan kecemasan, saudara seiman itu lebih baik orang Kristen tidak makan daging tersebut. Nah, saudara-saudara jemaat yang diberkati dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan jemaat atau gereja Kristen di Korintus untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka, termasuk orang-orang yang bermusuhan dengan mereka. Mereka harus tetap menampilkan perbuatan baik. Orang Kristen yang ada di jemaat Korintus punya kewajiban untuk menunjukkan teladan kepada mereka yang tidak peduli dengan kekristenan. Orang Kristen atau gereja pada saat itu mempunyai kewajiban terhadap sesama anggotanya untuk saling menjadi contoh dan teladan antara satu terhadap yang lain. Saudara-saudara jemaat yang diberkati, dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini menjadi renungan kita. Kesalahan beberapa anggota jemaat Korintus adalah kegagalan untuk membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara hal-hal yang kudus dan hal-hal yang cemar, antara yang dari Kristus dan yang dari si jahat. Mereka lupa bahwa Allah yang dipercaya adalah Allah yang cemburu. Sangat berbahaya ketika mereka berkompromi dengan kejahatan. Ada kesalahan fatal yang mereka lakukan karena berkompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sasaran utama kehidupan orang percaya hanya satu, yaitu menyenangkan atau memuliakan Allah. Menyenangkan, memuliakan Allah dengan ketaatan, ucapan syukur, ketergantungan, doa, iman, dan kesetiaan yang tetap, yang konstan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, Alkitab menyampaikan kepada kita ukuran kemampuan untuk menilai apakah kita melakukan sesuatu yang berguna, membangun, atau sebaliknya tidak berguna atau menghasilkan perilaku yang tidak baik adalah firman Allah. Firman Tuhan mau mengingatkan, jika memang berguna, membangun, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, maka itu tidak menjadi larangan. Paulus menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan hendaklah dipikirkan apakah yang dilakukan, apakah yang diperbuat itu memuliakan nama Tuhan atau justru mempermalukan nama Tuhan.
Kita perlu menimbang apakah perbuatan kita dapat berdampak pada orang lain, pada keluarga, persekutuan, masyarakat, pada orang lain yang sudah mengenal Kristus ataupun yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, kadang-kadang kehidupan orang percaya yang mengaku gereja Tuhan, percaya kepada Kristus, hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan. Mengapa? Karena tindakan dan perbuatan bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita tentang Mahatma Gandhi. Dia begitu tersentuh dengan kisah pelayanan Yesus. Dia begitu tersentuh dengan khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus. Dan dia percaya ini sangat cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat India pada waktu itu yang kita kenal dengan sistem kasta. Tapi apa yang terjadi ketika Gandhi akan memasuki sebuah gereja? Dia malah ditolak dan dia disuruh untuk pergi bergereja di mana gereja orang kulit hitam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam gereja pun ada kasta. Bukankah kehidupan kita hampir mirip dengan orang-orang yang ada di sekeliling Gandhi? Bukankah kadang-kadang tindakan, perilaku, perbuatan kita hanya untuk kebaikan kita tapi bukan untuk kebaikan orang lain? Kadang-kadang dalam perbuatan kita, pekerjaan di mana kita berada, kita merampok yang bukan milik kita. Kita mengambil yang bukan punya kita. Bahkan kita mengambil berlebihan dan tidak menyisahkan bagi orang lain. Kita lupa bahwa segala sesuatu ada waktunya. Saudara-saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, kadang kita hidup terlalu eksklusif, memagari orang lain untuk tidak datang kepada Kristus, memberi tembok bagi orang lain untuk menolak Kristus, dan di situ justru hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peringatan Paulus kepada jemaat Korintus menjadi peringatan kepada kita. Mari memiliki hidup yang menyenangkan dan memuliakan Allah. Mari memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, bukan menyenangkan atau memuliakan diri kita sendiri. Bukan memuliakan kelompok kita, tapi memuliakan Tuhan. Apapun kehidupan yang kita jalani, perbuatan-perbuatan kita, Paulus mengingatkan, sama seperti orang Israel yang telah menerima kasih karunia Allah tetapi gagal menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya mereka mengalami penghukuman. Karena hidup mereka adalah hidup yang bukan memuliakan Tuhan. Kita diingatkan ibu bapak saudara-saudara dalam masa-masa yang sulit yang kita hadapi pada saat ini. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus. Mari memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang mengasihi orang lain, hidup yang jujur, hidup yang berkenan, hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang tidak merugikan orang lain, tapi hidup yang selalu memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita ucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh memberkati kami dalam persekutuan yang sedang kami jalani pada saat ini.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong, yang mengingatkan kami untuk memiliki hidup yang memuliakan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menerjemahkan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, kami juga datang kepadamu Tuhan berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat Immanuel. Tuhan memberkati secara khusus mereka yang dalam kondisi sakit dan dalam proses pemulihan. Berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan. Pemulihan dari Bapak Elie Simanjuntak, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka saat ini. Biarlah Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka, mendengar setiap doa keluh yang mereka sampaikan kepadamu. Kami juga datang kepadamu Tuhan berdoa dalam masa-masa sulit yang dihadapi pada saat ini. Ketika ada jemaat yang sedang bergumul dengan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan hidup. Mereka yang saat ini ya Tuhan sedang bergumul oleh karena kehilangan pekerjaan. Mari Bapa Engkau berkati, Engkau tolong setiap upaya usaha yang mereka lakukan pada saat ini. Setiap kebutuhan yang mereka perlukan, Engkau berikan ya Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa ketika ada hubungan relasi yang rusak antara orang tua, anak, suami, istri. Mari Bapa Engkau pulihkan, sehingga kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga adalah kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Gemindo Immanuel, majelis jemaat, pendeta. Tuhan berkati dan tolong setiap bentuk kegiatan pelayanan yang mereka lakukan di masa pandemi ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah, kesehatan dan kekuatan selalu menjadi bagian mereka. Berdoa untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan yang Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan di Gemindo Immanuel. Tuhan juga memberkati, melimpahkan segala rejeki dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam segala kesaksian pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di bawah naungan PGI, PGIW, DKI. Biarlah tetap bersinergi untuk kemajuan pelayanan bersama membangun bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, pemerintah Engkau memberkati, beri hikmat kepada pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini. Kepada Bapak Presiden, Tuhan selalu sertai dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga hamba-Mu ini boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat dan bijaksana yang hanya berasal dari Tuhan. Setiap pembangunan yang sementara dilakukan Tuhan sertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan ada pemerataan yang boleh dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati untuk beberapa wilayah yang mengalami bencana dimanapun berada. Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Ada pemulihan yang mereka alami dan rasakan. Berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo, Tuhan menyertai dan memberkati dalam persiapan untuk sidang tahunan yang akan dilaksanakan di bulan Maret. Biarlah kasih sayang Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, sehingga kami semua boleh melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pekerjaan usaha dari seluruh jemaat Immanuel Tuhan berkati. Apapun yang mereka upaya usahakan, biarlah berkat Tuhan selalu mengalir di tengah-tengah usaha mereka. Demikian juga dengan pendidikan para anak-anak, Tuhan sertai, beri hikmat, bijaksana, kesabaran para orang tua ketika anak-anak harus belajar dari rumah. Tuhan menolong sehingga para orang tua pun tetap mendukung, bersinergi dengan pihak sekolah, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya masa depan anak-anak kami tetap ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudara-saudara, pulanglah dalam kehidupanmu setiap hari, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.